Seneng banget dapat komplimen dari juri. Aduh, semoga aku aman. Oke, hidangan seperti ini, supporting cast-nya itu adalah The Roots Festival. Halo, saya Chef Renata. Kalau kalian penasaran bagaimana para kontestan menyelesaikan challenge mereka, jangan lupa tonton terus perjuangan mereka di YouTube MasterChef Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, komen, dan like video ini. Aku maju ke depan dengan bawa piring yang gede itu dan juga saucer yang isinya gravy. Aduh, semoga nggak jatuh nih. Aku orang terakhir ya nggak apa-apa. Gue star terbaik itu biasanya yang terakhir. Wow, Vergio, apakah ini? Maple butter glazed turkey legs. Terus ada roast veggies. Iya, sedikit aja, Oke, Chef. roast veggies. Soalnya it's a bit sweet. Oke. Terus ada maple gravy. Sama ada maple vinaigrette salad. Oh, maple ya? Maple konsepnya maple Oke, holiday. Vergio. Ya, Chef. Turki emang pengolahannya harus dengan sesuatu yang manis karena gaminess-nya apalagi di paha itu strong banget. Tapi kalau maple semua mungkin agak terlalu manis kali ya. Sulit nggak bikin ini, Verguso? Mepet waktunya, Chef. Mepet, Pak? Ya, Pernah masak Turki? belum. Belum, ini pertama kali. Yes. Terus kenapa idenya kok bisa bikin kayak gini tuh, idenya dari mana? Kayak Turki biasanya holiday gitu. Kayak kepikiran langsung mau bikin yang Festive. festive style gitu. Aduh, banyak sekali nih yang harus dicicip. Bingung saya. Waduh, ada lagi. Nih Kok Gyo bener-bener nih, udah mulai ugal-ugalan masaknya. Biasanya tuh dia masak yang simple, yang cuma beberapa komponen. Tapi kali ini di komen, kondimennya banyak. Wah gila, progresnya cepet banget. Oke, gravy-nya, Chef. Gravy-nya? Iya, Chef. Pokoknya itu harus dicicipin semua sama gravy-nya biar pas. Wah. Mukanya dia happy sekali tuh. Jadi ini Turkinya ini kamu ngapain dulu sih sebenarnya? Tadi di dry seasoning dulu, terus Yep. di sear. Yep. Habis itu masuk ke presto. presto. Habis setelah di presto, Di presto liquidnya pakai apa aja? chicken stock, Chef. Sama base-nya mirepoix dulu di brown. Habis itu masukin chicken Ada stock. aromatik juga? Ada aromatic. Bay leaf semuanya ada? Ada bay leaf, thyme, rosemary. Langsung di salt di situ atau? Enggak, Mau kasih garam? enggak, di situ Nggak sama nggak kasih sekali? garam. Di turkey-nya di dry seasoning pakai salt, pepper, brown sugar, herbs sama garlic powder. Terus di brown di pan. Kalau udah brown baru pas itu masuk ke dalam presto. Setelah itu di glaze, broil di oven. So 3 times cooking. 3 steps, yes, Chef. Terus kamu bikin sos dari yang ada di presto? Enggak, Terus kenapa? Oke. enggak sempet, Chef. Man, Di prestonya baru ibu- browning dulu sebelum masuk presto biar apa? Oh, minyaknya diambil sedikit buat minyak yang bekas brown Aha. turkey-nya diambil sedikit buat masak mirepoix base-nya dari Dari the dari gravy. gravy-nya. Terus Iya. kamu tambahin sayap gitu-gitu juga. Sayapnya aku tadi masuk ke dalam itu. Masuk mana? Terus habis itu dicemilin sama dia, saya. Terus habis itu buat dirasa soalnya pas atau enggak. Wah, sayang banget nih, Gio nggak pakai bagian sayapnya. Padahal aku tahu dia itu udah siapin bones-bonesnya untuk dijadiin gravy. Bisa jadi gravy-nya ini agak terlalu ngambang rasanya. Jadi kamu taruh sayap dan lain-lain yang di presto. Jadi kan you have a very... Sayapnya cuma pakai yang itu yang ada 2 tulang itu. Tapi di sosnya kamu nggak pakai liquid sosnya nggak dari pakai presto. liquid Kamu dari- buat yang baru. Buat yang baru. Cuman pakai minyak yang bekas brown apa? Turkey-nya di awal. Minyaknya. Yes, Chef. Gio, Yes, Chef. saya suka hidangannya dia berkonsep ya. Festif, ada root vegetables, ada gravy, memang sesuai konsepnya.
Di sini turkey matangnya bagus, sayurannya saya suka, mungkin browningnya bisa lebih kayak di Brussels sprout gitu. Kamu pengen cari yang very nice gitu ya. Di sini hanya gravy-nya saja menurut saya sedikit tanggung. Oh, The flavor of the turkey gravy-nya itu tuh masih sedikit terlalu tipis gitu. Kamu bisa tebelin lagi. Yeah. Balsamic atau any acidity masih bisa sedikit ditambahkan lagi berhubung semuanya maple. Bahkan saladnya pun dia maple-nya berasa tapi not enough acidity to cover it. Overall it's good. Hanya perlu acidity sama sayang gravy-nya bisa lebih strong lagi ya. Yep. The lemon helps di situ. Yeah. Cuman sebagai cover aja. Ini lebih savory aja. Karena ini kamu pakai maple jadi manis. Untung tadi sempat kepikiran buat naruh charred lemon di situ. Jadi ya bisa ada something fresh gitu. Vegetable, I love it, I like it. Sauce is good. Seasoning juga bagus di turkey-nya. Alangkah baiknya kalau bisa tambahin lagi herbs. Mau oregano, mau rosemary, ya kan? Terus tambahin juga, kalau kamu mau roast, onion juga roast in there supaya lebih savory lagi. Finishing off with butter. Tapi tingkat kematangan, portioning, plating, very rustic, very festive. I like it. The jus, bit too sweet. Oke. Ya, bisa lebih savory sedikit. Ya. Dari segi tampilan punya Gio ini menarik kok. Aku sampai pengen makan nih loh. Seneng banget dapat komplimen dari juri. Aduh, semoga aku aman. Oke, hidangan seperti ini, supporting cast-nya itu adalah the roots vegetables ya. Which is really nice. Tapi kalau buat saya ini masih kurang. Kurang dalam artian kamu bisa ambil parsnip lagi, ambil yang lain lagi ya. Tambahin ubi kayak dan lain sebagainya. Lebih meriah gitu loh. Ya. Jangan cuman 1-2 macam, bisa lebih showcase the whole thing. Karena it's the supporting cast yang membuat selain rasa daripada turkey ini yang membuat hidangan ini benar-benar menjadi bintangnya lah. Menurut aku udah banyak chef kondimennya si Gio ini. Semua sayuran kayaknya aku lihat ada di situ, masih kurang aja. Aku juga bingung sih kalau mau ditambahin apa di situ. The jus, masalahnya udah jelas. Di sini rasanya ngambang, lebih tepatnya. Ya, yes, ngambang. It's not going there yet, but it's good. Tapi anti klimaks gitu. It's ngambang. Kenapa? Karena kamu tidak using the juice daripada si kalkunnya tersebut. Ya. Aduh, sayang banget. Nggak kepikiran sama sekali untuk pakai tulang dari turkey-nya bikin gravy. Duh, coba aja dipakai. Kamu pakai oilnya, tapi that's fat. Fat itu, you know. It's not flavor. Ya, kurang. Ya, bisa lebih baik lagi. Ya, bisa lebih plating lebih banyak lagi vegetable-nya tadi saya bilang dengan plate yang lebih besar. So it's more festive. Yes, sir. Lebih jelas, lebih nyata gitu ya. Alright, thank you Jo. Thank you, Chef. Setelah dengar komentar juri balik ke bench, aku pede, cuman tetap aja yang lain tuh juga enak-enak masakannya. Next, Syahril. Syahril dipanggil, wah dengerin yo. Aku kesok deg-degan banget loh. Apa karena makananku ini terbagus, apa karena makananku terjelek? Nggak tahu lagi. Spesialisnya Syahril keluar lagi nih. Mus, dan mus. Wah, kita lihat mus yang di sini variasinya apa lagi. Wow, turkey-nya kemana ini? Itu, Chef. Jadi mus, Chef. Jadi mus mana? Jadi sosis mana? Tapi ini lebih bagus, Chef. Loh, ini pengulangan terus kamu selama di sini. Lebih bagus? Ya, Chef. Menurutku ini lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya, Chef. Aku memperbaiki kesalahanku dari sebelumnya. Syahril being Syahril. Ya, kalau dia nggak bikin yang bola, dia bikin yang panjang-panjang. Ini apa sih? Kalkun kuah petis, Chef. Kuah petisnya pakai apa aja? Bawang merah, bawang putih, terus kemiri, terus ada... Terus ini apa? Kentang? Ini, Chef. Iya, kentang, Chef. Pakai kaldu dari kalkun nggak? Iya, sayapnya. Sayapnya Ya. mau pakai. Kuah petis ini aku pakai kaldu dari kalkun. Karena kalkun ini punya rasa tersendiri dan khasnya enak banget. Nggak diapa-apain sudah gurih loh.
zucchini sama mangga, Chef. Mangga. Ini bukannya tidak enak ya, tapi kayaknya untuk membuat hidangan seperti ini kayaknya udah cukup deh. Sudah cukup. Ini sudah 4 besar. Ya, Chef. Kamu sudah membuatnya berkali-kali, bahkan lebih dari 5 kali. And it's enough. Cukup. Terima kasih Chef atas masukannya. Ini yang terakhir Saril bikin seperti ini. Di sini jujur aja saya yakin juga Chef Arnold dan Chef Renata mulai meragukan kemampuan kamu untuk bisa memasak. Ya, Chef. Padahal banyak yang bisa kamu lakukan dengan kalkun utuh seperti itu. Dipikir-pikir sayang juga sih, kalkun tuh bentuknya kan udah bagus gitu kan. Sayang banget kalau misalnya dibikin sosis. Di top 4 ini juri meragukan kemampuanku, aku bakal membuktikan kalau Saril punya kemampuan lebih. Di sini juga kalau mau dibahas soal dishnya, kalkun untuk kamu bikin mousse seperti ini dengan kuah yang seencer dan sebanyak itu juga kurang pantas. Dalam artian kalau kamu mau buat rulat seperti itu atau gelondongan mousse seperti itu, kamu bisa ditata di piring dengan cantik, dengan proporsional, dengan sayurannya dan konsistensi daripada saus yang juga kamu mungkin tuang di satu sisi atau kamu tarik dengan sendok untuk dihias yang lebih fine dining. Siap, Chef. Oke? Siap. Harusnya bisa dihias lebih fine dining ya. Dan ngapain aku bikin seperti ini? Baru kepikiran. Tadi tak presto, bisa tak bikin kayak bebek Madura, soto Lamongan, soto Surabaya. Saril. Oke, untuk ukuran mousse dia masih sedikit terlalu padat ya. Dia bisa lebih fluffy lagi. Siap, Chef. Di sini saya merasa kamu sering bikin mousse karena kamu nggak mau ambil resiko. Bikin mousse itu aman. Semua daging dijadiin mousse. Kalau campurannya tepat, dia masaknya benar, nggak bisa undercook or overcook. It's a mousse, jadi sosis ya. Padahal kalaupun kamu tidak familiar dengan kalkun, apa salahnya kamu coba potong sedikit dadanya, kamu pensir, kamu makan. Siap, Chef. Potong sedikit bagian sini, pensir sebentar, kamu makan. Kamu punya 60 menit. Siap, Chef. Atau bahkan kalau perlu, tengok ke belakang, lihat teman-teman kamu ngapain. Kamu lihat Mario cuma pensir chicken breast doang, kamu bisa tahu trikinya itu breastnya bisa hanya dipensir, nggak perlu di presto semuanya. Sangat disayangkan, karena setuju sama Chef Juna, semakin sering kamu melakukan ini, kita juga semakin ragu sama kemampuan kamu. Apakah kamu beneran bisanya bikin itu doang? Saya masih menunggu sesuatu yang baru, skill yang baru, teknik yang baru, ya. Siap, Chef. Aku sih nggak meragukan kemampuannya Syaril. Syaril tuh bagus banget untuk pengolahan masakan modern Indonesianya. Apalagi sosnya, pasti enak. Cuman kalau pengolahan protein dia tuh kayaknya kayak sering kebingungan gitu. Oke, selain dari itu rasa enak, kuahnya enak. Ya, cuma sayangnya kamu taruh sayurannya di situ udah keresap semuanya. Ya. Kamu ada kelapanya di situ semua nggak ada. Jadi udah kependam dengan rasa kuah petis kamu itu ya. Gak ada salahnya kamu bisa bikin soto. Kalau misalnya kamu mau. Itu kan disuar-suar, dilepokno gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya. Yang penting enak, gitu. Jangan kamu merasa terintimidasi, saya nggak tahu protein ini tingkat kematannya gimana, tak jadi nomus, tak jadi sosis mana. Yang mikirnya yang penting enak, nggak perlu mikirin bentuknya harus demikian rupa. Kamu mikirin masak yang enak aja. Ya. Siap, Chef. Terima kasih. Aku bakal masak yang enak dan aku nggak bakalan ngurusi platinganku lagi. Rasanya enak. Saya kurang suka dengan tekstur dari terkinya itu. Acarnya bagus, mangganya, asamnya juga bisa. Acarnya kebanyakan merica, hati-hati.
Merica putih. Ya. Acaranya bisa menghilangkan richness-nya itu, tapi kuahnya ini enak, pengen lagi karena stok dari kalkunnya itu udah bener-bener meresap. Oke, Syarul, ini top 4 ya? Ya, Chef. Coba bikin sosis-sosisan mana lo ya? Siap. Thank you. Terima kasih, Chef. Komentar masakanku enak, cuman sudah cukup aku bikin teknik seperti ini. Harusnya aku lebih belajar lagi dan belajar lagi. Nggak apa-apa, Ril. Semangat, Ril. Pokoknya dari komentar juri, semoga lu bisa belajar something dan lu aplikasiin ke challenge ke depan.